Baca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang telah menyertai dan memberkati kami sampai saat ini. Yang kami tahu bahwa dengan firman-Mu akan menuntun dan menyertai jalan-jalan kehidupan kami. Karena itu biarlah Bapa tolong memberkati dan mengurapi kami sekalian dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menolong kami memiliki sikap hati yang benar, belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka dalam Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31. Ini ayat ini bagian firman Tuhan ini panjang sampai ayatnya yang ke-20. Ya. Kayaknya dia seperti berarti yang satu mungkin sudah habis dia punya baterai apa. Baik. Biasa kalau habis baterai jadi dia begitu dia. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dalam Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Nanti kita akan baca bersama-sama sebentar, tapi saya akan baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau menuntun aku dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 31 ini adalah sebuah doa yang sangat menyentuh. Kalau kita baca ini, Mazmur ini sangat menyentuh. Dan tentunya ini bukan doa yang sedang dikatakan oleh Daud, tidak. Tapi Daud menuliskannya, mencurahkan isi hatinya. Nah Bapak Ibu, dulu sama-sama kita dulu waktu ke orang tua atau ke pacar, kita tulis surat, tidak SMS ya. Sekarang SMS, tapi dulu tulis surat. Dan saya tulis surat kepada Tuhan itu tahun 97. Waktu datang ada pergumulan berat, saya ambil buku notes saya dan saya tulis apa yang di hati saya. Nah, kalau apa yang saya tulis di notes itu baru saya baca sekarang, saya meneteskan air mata karena bukan sedih tapi begitu terpesona dengan apa yang Tuhan buat. Nah, ini Daud dia menulis Mazmur 31 oleh seorang penafsir, dia katakan ini kemungkinan besar ditulis pada saat dia sedang dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh oleh Saul. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kalau kita membaca kata-kata di sini adalah kata-kata yang sifatnya sangat pribadi, yang mengungkapkan kesusahannya, yang mengungkapkan ratapannya yang disebabkan oleh, kalau kita lihat ayat 5 dan ayat 9, Engkau mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 9. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Jadi dia mengungkapkan kesusahan dan ratapannya yang disebabkan oleh musuh-musuh, tetapi yang disebabkan juga oleh penyakit. Ayat 9 dan ayat 10.
Dan ayat 10, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Jadi dia mengeluh juga tentang kesakitannya. Dan dia juga mengeluh karena ditinggalkan orang-orang dekatnya. Ayat 12-14 dikatakan begini. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Jadi dia ada musuh-musuh yang merencanakan hal-hal jahat padanya. Dia juga diserang oleh sakit, penyakit, dan kelemahan. Ini sakit penyakit itu sudah menyeluruh. Pertama berhubungan dengan jiwa. Dia bilang dia begitu sesat, sakit hati. Kemudian merana jiwanya. Wah, ini bagaimana nih merana jiwa? Betul-betul dia tertekan. Karena apa? Karena ayat 12-14. Orang-orang dekatnya pun meninggalkan dia. Tetangga-tetangganya, teman-temannya. Bahkan mereka terkejut lihat dia dan berusaha menghindar. Kita bayangkan bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul, yang pada waktu itu adalah raja. Jadi tentunya orang tidak mau dekat dengan dia. Nanti kalau raja lihat, baik, hati-hati, ini mungkin temannya ini atau bagaimana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada penafsir yang mengatakan bahwa, sekali lagi, Mazmur ini tulis pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul. Nah, tetapi di dalam ratapan dan keluhannya, Daud dengan sangat jelas kita baca menggambarkan atau menunjukkan betapa erat, betapa dekat hubungannya dengan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini Daud tidak bicara pada seseorang, tetapi dia menulis apa yang di hatinya. Dia tulis, padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali kalau aku mendapat malu. Ini ditulis. Coba bayangkan kalau kita sedang menulis, mengetik, dan menulis kata-kata ini, apa yang terjadi? Pasti kita akan pajir dengan air mata. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, dengan penuh kepercayaan, ketulusan, dan begitu jujur dia menyatakan keyakinannya. Ayat 2, padamu Tuhan aku berlindung. Saudara-saudara, karena itu adalah tepat bila di bagian ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema aman dalam lindungan Tuhan. Saya juga memberikan tema yang sama, renungan kita pada saat ini, aman dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara, dalam situasi apapun, susah atau senang, tetapi dalam pembacaan Alkitab di sini, dalam kondisi yang sangat berat, tertekan, sesak, kita akan aman dalam tangan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita bisa aman di dalam tangan Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya ketika Daud dia mencurahkan isi hatinya dalam bentuk tulisan doa dan tulisan ini, tentunya dia memiliki alasan-alasan yang jelas mengapa dia aman di tangan Tuhan. Nah, berdasarkan Mazmur 31, paling sedikit saya mencatat, memang ada banyak, tapi saya simpulkan ada 3 alasan mengapa kita bisa aman dalam tangan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Kita bisa aman dalam tangan Tuhan karena alasan pertama, karena kuasanya. Saudara-saudara, ayat 2-5 dan ayat 21. Kita sudah baca ayat 2-5 tadi, kita lihat ayat 21. Ayat 21 dikatakan begini. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan dan lidah. Tetapi di dalam ayatnya yang kedua sampai 5, dia menjelaskan tentang kuasanya. Kita aman dalam tangan Tuhan oleh karena kuasanya. Artinya kita akan aman dalam tangan Tuhan karena Ia berkuasa. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa. Ia berkuasa melindungi dan meluputkan kita. Ayat 2. Kemudian dikatakan lagi apa? Ia berkuasa melepaskan dan mengeluarkan kita dari perangkap. Kalau orang yang sudah cukup lama dalam dunia ini, baik di dunia kerja, dunia pendidikan, atau dunia politik, atau apapun, maka mungkin di antara kita sudah pernah ada pengalaman
ada orang-orang yang memasang perangkap atau jerat untuk menjatuhkan kita. Kemungkinan. Saya iya, tapi itu masa lalu dan Tuhan sudah tolong saya. Jadi dikatakan bahwa dia berkuasa melepaskan kita, mengeluarkan kita dari perangkap, jebakan-jebakan. Atau kadang-kadang orang bilang, aduh kok mantap ini. Tapi padahal mungkin ada sesuatu, ada udang di balik batu. Atau ya, kita tidak tahu. Tetapi ia berkuasa melepaskan kita dan mengeluarkan kita dari perangkap. Dikatakan juga, ia berkuasa untuk membebaskan kita. Nah, kalau dalam konsep teologi yang berhubungan dengan dosa, ketika kita berdosa, kita percaya Yesus, dia melepaskan kita, membebaskan kita dari kuasa maut dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah kekasih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik, ungkapan-ungkapan ini menegaskan bahwa Tuhan, Yahweh, yaitu dia yang ada, dia yang selalu ada, dia yang tidak pernah tidak ada, dia yang maha hadir, dia yang disebut dengan omnipresent maha hadir itu, dia adalah Allah yang berkuasa untuk melindungi kita, untuk meluputkan kita, untuk melepaskan kita, mengeluarkan kita dari jerat dan perangkap, dan membebaskan kita dari perhambaan, khususnya perhambaan dosa. Nah, banyak kali kita bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Saya juga secara pribadi. Mungkin ya dosa berkaitan dengan kesombongan. Waduh, itu saya bergumul berat itu. Dari baru bertobat itu, aduh, setengah mati. Atau dosa merasa rendah diri yang terlalu, saya tidak bisa, itu dosa lo itu. Tidak menghargai, tidak mengasihi diri kita sendiri. Padahal Tuhan mengatakan kita baik, kita berharga dan mulia. Tapi aduh, saya tidak bisa, ya orang boleh. Dan akhirnya kita seperti tidak bisa apa-apa. Atau dosa-dosa yang lain. Ada yang susah lepas dari dulu, dosa suka maki. Salah sedikit itu maki keluar. Atau kata-kata kotor keluar. Nah, itu susah. Atau banyak saudara. Tapi dia berkuasa. Nah, kita kembali pada konteks kesusahan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, dikejar-kejar musuh, dan lain sebagainya, konteks Daud di sini. Nah, Allah berkuasa untuk tolong kita. Nah, ada baiknya, ada saat-saat tertentu, mungkin kalau kita di tengah pergumulan, kita nyanyikan lagu-lagu yang menjelaskan Allah kuasa. Misalnya apa? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Lagu apa lagi? Pertolonganku begitu ajaib, Kaulah. Baru apa lagi? Allah kuasa melakukan. Ya, ada saat-saat seperti itu. Ketika kita tidak bisa apa-apa, kita buat pengakuan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tetapi kita yakinkan diri kita sendiri. Jadi, ini doa. Ya, saya jelaskan lagi Mazmur 31 ini. Ini doa Daud. Dan doa ini berisi tiga hal. Pertama, keyakinannya kepada Tuhan. Kedua, dia berbicara tentang, dia mencurahkan isi hati pergumulan-pergumulannya. Bahkan pergumulan-pergumulan kalau kita lihat, aduh begitu berat sekali pergumulannya. Dan yang ketiga isi doanya yaitu ajakan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ajakannya itu ayat 25. Nah, kita lihat di spesifik di bagian-bagian di mana dia menyatakan keyakinannya. Jadi kalau kita berdoa kita nyatakan keyakinannya, keyakinan kita. Bapa, Engkau baik, Engkau gunung batu perlindungan. Engkau pasti tidak membiarkan saya. Katakan pada diri sendiri. Berdasarkan firman Tuhan itu, pengakuan-pengakuan kita. Saudara-saudara, masa orang lain bisa cerita tentang, wah, dia boleh, dia hebat, dia bikin begini, dia dengan ini. Wah, masa kita tidak bicara memuliakan Tuhan kita, menyatakan keyakinan kita. Itu yang kedua, karena kuasanya. Kita aman karena dia berkuasa. Dia berkuasa melindungi, memelihara, dia berkuasa dan banyak hal, meluputkan. Yang kedua, mengapa kita aman di tangan Tuhan? Ayat yang ke-6 sampai ayat 9. Saya akan bacakan, kita baca sama-sama ayat 6 sampai 9. Ke dalam tanganmu kuserahkan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Ayat 8.
Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Hal yang kedua, mengapa kita aman di tangan Tuhan? Oleh karena kasih setia Tuhan. Artinya kita aman dalam tangan Tuhan karena Tuhan setia dan mengasihi kita. Dia setia, dia selalu memegang janjinya. Di dalam Alkitab ada banyak janji. Seperti di Mazmur 23 yang kita baca tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini keyakinan Daud. Aku tidak takut sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Dan ayat terakhir bilang apa? Dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Ini janji-janji. Dia yang berjanji itu dia setia pegang janji. Jadi kita aman karena kasih setianya. Kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan mengkhianati janjinya. Dikatakan apa di ayat kita tadi? Dia setia. Dia yang selalu memegang janjinya. Bahkan dikatakan ia menilik itu apa ya? Dan memperhatikan sengsara dan kesesakan kita. Dulu sekolah-sekolah itu pengawas disebut dengan penilik. Tempo-tempo dulu. Sekarang pengawas ya. Dulu kan disebut penilik. Tahu dulu waktu SD tahun 70-an. Biasa guru bilang, bersihkan sekolah, ini penilikmu datang. Penilik itu apa? Oh, pengawas. Wah, itu penilik itu hebat sekali itu, datang. Nah, di sini Tuhan bukan menilik kita untuk tapi dia menilik, dia lihat sedalam-dalamnya kesesakan, pergumulan, persoalan, penderitaan, kesedihan kita. Dikatakan di sini, engkau menilik sengsaraku. Jadi kalau kita katakan begini, waduh ini saya penuh kesengsaraan. Waktu Israel berseru-seru kepada Tuhan, ditindas di Mesir. Saudara-saudara, Tuhan panggil Musa dan Tuhan bilang, aku menilik kesengsaraan umatku. Jadi kalau kita mengalami pergumulan, persoalan, itu kalau kita berdoa, dia menilik, dia lihat, dia tahu sejelas-jelasnya. Pada waktu murid-murid Yesus suruh begini, ayo pergi ke seberang, naik perahu. Dan Yesus ada berdoa di bukit. Nah, sementara Yesus berdoa di bukit, mereka sudah jalan di tengah laut. Waduh, ombak ajar dong punya perahu. Sampai mereka ketakutan. Dan dikatakan di kitab Markus itu, Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Kata melihat ini dalam bahasa Yunani itu artinya dia melihat sedalam-dalamnya. Dia betul-betul melihat dan merasakan apa yang dialami oleh murid-murid. Betapa payahnya mereka mendayung. Dia melihat kita ketika kita dalam pergumulan berat kita. Dia melihat betapa payahnya kita berpikir bagaimana caranya Tuhan. Bagaimana Tuhan, bagaimana. Saudara-saudara kami, saya dan ibu itu pergumulan cukup berat akhir-akhir ini. Kemudian, tapi kami cerita sambil bergurau. Jadi ada hujan besar, baru saya datang ke ibu dan saya bilang, rupanya sudah begini. Ibu tertawa dan memilih, tapi bagaimana caranya? Saudara, tapi Tuhan dia tahu untuk menolong kita. Dia tilik, dia tahu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya dia menilik sengsara kita. Dikatakan apa ini? Ayat 8 bagian B. Ia memperhatikan kesesakan jiwa. Kadang karena saking beratnya pergumulan kita, dan mungkin saking sangat rahasia, kita tidak bisa beritahu orang lain. Tapi siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Dia memperhatikan kesesakan jiwa. Ada hal-hal yang kita tidak bisa beritahu orang lain, bahkan orang terdekat. Tapi dia tahu kesesakan jiwa kita. Ia tidak akan menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Dia bukan pengkhianat, ayat 9. Tuhan tidak berkhianat. Karena kau begini ya, tidak. Tetapi kadang-kala saudara,
kita yang lari meninggalkan Tuhan. Ya, saya umpamakan selalu begini. Dulu saya membimbing orang-orang di kelompok PA. Ada payung besar. Taruhlah payung itu namanya payung anugerah. Kemudian kalau ada hujan deras, selama kita ada di payung anugerah itu, ya kita aman. Tetapi ketika kita keluar dari payung itu, kita basah. Nah, Tuhan sama nih saya jelaskan beberapa waktu lalu. Kita kan domba. Kalau ikut terus dengan Tuhan, ya aman. Tapi kadang-kala ada domba yang nakal, lari ke sana, lari ke sini, dan akhirnya jatuh di jurang. Dan gembala tolong pakai tongkat, angkat. Tapi nakal lagi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia setia bagi kita. Mengapa kita aman di tangan Tuhan? Oleh karena Dia setia, memegang janjinya. Dia menilik memperhatikan kita. Dia tidak berkhianat. Dan yang ketiga, mengapa aman di tangan Tuhan? Ayat 20-24 dikatakan begini, ayat 20-24. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihanilah Tuhan kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita aman di tangan Tuhan? Karena kebaikannya. Kalau kasih setia berhubungan dengan perasaan sayang, Tuhan sayang kepada kita, sehingga karena sayangnya, Dia akan menilik, memperhatikan, dan Dia tidak akan berkhianat. Atau tidak ingkar janji, Dia tetap pegang janji, maka kebaikannya menyangkut sifatnya dan perbuatannya yang baik. Jadi karena kebaikan Tuhan, maka kita aman. Nah, beberapa ungkapan dari Daud ini menggambarkan kebaikan Allah. Ayat 20. Ayat 20 gini, alangkah limpahnya. Apa yang limpah? Kebaikan Tuhan. Jadi, kebaikan Tuhan itu limpah, banyak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Ayat 21. Menyembunyikan mereka dalam naungan wajahnya. Siapa yang disembunyikan di dalam naungan wajah Tuhan? Kita yang sungguh-sungguh percaya. Disembunyikan dalam naungan wajah Tuhan. Kalau kita dekat wajah Tuhan, siapa yang beneran korek? Aduh, bahaya itu. Artinya sedang berbicara tentang melindungi. Kasih, kemudian ayat 22 ada ungkapan kasih setia memang, tetapi dalam bahasa Inggris disebut dengan kindness atau kebaikan. Jadi dikatakan begini, terpujilah Tuhan sebab kebaikannya yang sangat luar biasa. Nah, kebaikan itu disediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Ayatnya 20. Limpah kebaikannya. Disiapkan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Makanya ada ajakan saudara-saudara di dalam ayat 24, kasihilah Tuhan semua orang yang dikasihinya. Kemudian kita harus tidak boleh berbuat congkak. Takut akan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita lihat di sini Daud mengatakan bahwa Tuhan, di dalam tangan Tuhan kita aman. Karena keyakinannya jelas. 3 alasan paling tidak. Ada banyak alasan sini, tapi saya simpulkan dalam 3 alasan. Yang pertama, karena Dia berkuasa. Dia berkuasa untuk tolong, sertai, berkati, lindungi, dan apalagi kata-kata itu, melepaskan kita, mengangkat kita. Dia berotoritas, Dia menguasai kehidupan. Dan karena itu, tidak usah takut. Dulu di stiker-stiker ada gambar ini tangan, baru di tengah-tengah ada foto, tempat foto. Ada di Alkitab saya baru bertobat, saya taruh di sini. Tulisan di situ, aman dalam tangan
Tuhan. Waduh, Dolfi Ratak ini aman dalam tangan Tuhan. Saudara bisa katakan pada diri sendiri dengan nama saudara, Dolfi aman dalam tangan Tuhan. Karena dia berkuasa. Yang kedua, aman dalam tangan Tuhan. Karena kasih setianya. Dia bukan pengkhianat. Dia memiliki rasa sayang yang besar bagi anak-anaknya. Bapa manakah di antara kamu kalau anaknya minta roti, kasih batu? Bapa di surga lebih daripada Bapa dunia. Dan yang ketiga, karena kebaikannya melimpah disediakan bagi orang-orang yang takut akan dia. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu apakah kita tidak akan kena sengsara? Apakah kita tidak akan kena penderitaan, tidak sakit? Bukan itu maksudnya. Justru di tengah-tengah itu, Daud itu, saudara, saya tadi waktu saya sedang mengurus ternak dan sampai saya sedang mandi, saya merenungkan begini. Ini Mazmur Daud seperti dia cengeng. Iya tak? Seperti cengeng, tapi cengeng bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena akrabnya hubungan dengan Tuhan. Dia tulis, dia curahkan seperti dia. Ini Daud cengeng. Tapi coba lihat saudara. Pada waktu dia berdoa, menangis, berguling-guling, berpuasa karena anaknya sakit. Dan jawaban Tuhan, anaknya mati. Setelah anaknya mati, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mandi, dia berurap, dia makan. Sebelumnya tidak mau makan, tidak mau mandi. Berhari-hari. Menangis di hadapan Tuhan. Itu pegawai-pegawainya lihat. Setelah anaknya mati, apa yang dia buat? Dia mandi, berurap, pakai minyak zaitun, kata minyak apakah. Dan dia minta makan. Dan dia bilang begini, Raja, bagaimana Tuanku Raja ini? Aneh sekali. Waktu anakmu sakit, kau tidak mau makan, kau tidak mau minum, kau tidak mau mandi, kau menangis terus. Tapi sekarang mati, sudah mati, malah kau begitu. Malah kau berubah sekali. Dia bilang apa? Aku yang pergi kepadanya. Bukan dia yang akan datang kepadaku. Saya sudah minta. Dan Tuhan sudah buat yang terbaik. Apa yang telah Tuhan buat? Di mana Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya di sini, jadi Daud, nah kita lihat lagi Mazmur ini itu, dia nyatakan keyakinannya, dia curahkan isi hatinya sambil menangis-nangis. Kalau kita dramatisir ini atau kita buat ini sesuatu yang seperti drama, maka kita akan lihat, wah itu cengeng banget. Tapi dia ajak, mari orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Itulah kehidupan dari Daud karena kasih setia Tuhan. Yang ketiga, kebaikannya melimpah. Dia melimpah, kebaikannya melimpah. Sekalipun di tengah pergumulan, sakit, penyakit, atau kelemahan-kelemahan fisik, tetap bersuka cita, mengucap syukur karena Tuhan itu berkuasa, karena Tuhan itu penuh dengan kasih setia dan dia baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan, pergumulan-pergumulan pribadi, persoalan-persoalan pribadi, seringkali kami mendapati bahwa kami sesungguhnya orang-orang yang kena sengsara dan penuh penderitaan. Tetapi kami mengucap syukur oleh karena Engkau Tuhan, kami aman. Aman di dalam tangan-Mu karena Engkau berkuasa, karena Engkau penuh kasih setia dan sangat baik. Engkau baik ya Bapa. Tolong Allah Roh Kudus ingatkan terus kami akan hal ini. Di tengah-tengah situasi apapun kami tak memiliki keyakinan teguh bahwa bersama Tuhan, di dalam tangan Tuhan kami aman. Sehingga kami bisa melakukan semua pelayanan dan aktivitas kami, dan juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada acara.